Halo, selamat datang di podcast Selepas Senja episode ke-54. Ketemu lagi sama gue Alice Leon. Yang biasa emang nemenin lo di podcast Selepas Senja selama 30 menit sampai 1 jam ke depan. Gue nongol lagi. Gue on cam lagi. Ya, ada beberapa teman-teman yang ternyata kasih masukan gitu ya, nggak apa-apa Kak, kalau misalnya buat kita yang di YouTube rasanya emang lebih enak ngelihat video yang bergerak, tapi mungkin kalau yang di Spotify kan memang audio aja. Tapi gue juga minta maaf banget buat kalian yang dengerin di Spotify. Minggu lalu gue nggak post di sana, gue nggak upload di sana karena memang audionya agak kurang asik karena waktu itu gue kurang persiapan dan gue spontan aja waktu itu, jadi nggak terlalu banyak nyiapin settingan-settingan yang seharusnya gue siapin. Nah sekarang gue udah mulai banyak belajar, jadi gue udah beresin dan gue udah, ya mudah-mudahan nggak ada kesalahan apa-apa, jadi bisa di upload juga di Spotify dan di platform lainnya, tetapi juga bisa dilihat di YouTube juga. Nah, buat kalian di Spotify, minggu lalu itu gue ngobrolin perjalanan gue waktu, sebenarnya sih bukan waktu ya, perjalanan yang masih gue jalani. Tapi masih 3/4 lah ya. Gue lagi ngejalanin pola hidup, merubah pola hidup yang baru, dan ya bisa dibilang gue lagi diet gitu, dan itu adalah ceritanya. Memang nggak sedetil yang seharusnya gitu ya, memang cuma cerita-cerita aja, pengalaman sih. Karena memang itu mau gue bikin khusus, karena kan kalau di sini kan emang gue tujuannya awalnya juga pengen agar si podcast ini adalah ngobrol apa aja gitu loh, tempat gue untuk ngeluarin ya pokoknya isi kepala gue lah, mau itu yang menarik hati ataupun tidak, ataupun hanya yang menarik hati gue. Jadi gue hari ini tuh tapi ngomong-ngomong, lo pada lagi puasa nggak? Mudah-mudahan puasanya dilancarin, dikasih kesehatan, karena kan akhir-akhir ini tuh lagi banyak hujan, dan hujannya mendadak-mendadak. Gue aja tadi tuh lagi mau pergi nih, gue mau pergi beli gado-gado. Dari rumah itu terang benderang panas. Tiba-tiba gue nyebrang jalan, nyampe di tempat gado-gadonya, itu bisa biar, tau gak sih, bener-bener yang nggak ada persiapan sama sekali. Nggak kan, karena kalau misalnya kita udah tahu, lihat mendung, udah sedia payung sebelum hujan. Tadi tuh nggak ada, bener-bener yang nggak ada gelap, nggak ada mendung, nggak ada lah, nggak ada pertanda gitu. Pernah nggak sih lo ngadepin hal-hal yang kayak begitu, yang nggak ada pertanda, tiba-tiba gue diputusin, nggak ada pertanda, tiba-tiba gue diapain, tiba-tiba dia hilang, nggak ada pesan, nggak ada kabar, tiba-tiba ya udah gitu. Itu hampir sama kayak gitu, apa beda? Jadi ya mudah-mudahan kalian tetap fit, karena udaranya, cuacanya juga lagi kayak, entah memang udah zamannya, maksudnya udah musimnya, atau memang berantakan aja. Karena yang gue lihat ya akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini, cuaca tuh emang lagi ngaco gitu. Yang biasanya musim kering, nggak hujan-hujan, tiba-tiba hujan terus. Yang mestinya biasanya banyak hujannya, tiba-tiba kering gitu, atau enggak hujan mulu. Jadi itu kan kadang-kadang mempengaruhi tubuh kita. Jadi sehat-sehat, dijaga kesehatannya, apalagi lagi puasa. Kadang-kadang karena kalian mungkin puasa ini kan nggak jadi satu kebiasaan buat setiap orang. Buat beberapa orang mungkin dia puasa ya pas di saat bulannya saja gitu kan. Di selebihnya mungkin makannya tetap biasa, ataupun
ngacak gitu. Nah, pas begitu bulan puasa, bisa jadi kadang-kadang buat beberapa orang badannya kaget, tapi biasanya sih, itu membutuhkan beberapa waktu sampai dia oke lagi gitu. Karena kan ya badan kita tuh pinter kan, pinter beradaptasi. Kayak kita juga harus pintar beradaptasi. Oke, ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang ya, kalau kita melakukan sesuatu yang kita pikir itu benar, ataupun kita memikirkan sesuatu yang kita pikir fine-fine aja deh, hal tersebut kita pikirin ataupun kita lakuin ataupun kita, mmm, apa ya, jadi satu hal yang emang pilihan kita gitu. Kadang-kadang sebagus-bagusnya apapun itu, belum tentu untuk orang lain itu juga bagus ataupun untuk orang lain dia dapat menyetujuinya. Dan mungkin ini sudah terjadi dari zaman dulu. Tapi karena zaman dulu kita belum ada sosial media, belum ada yang bisa yang namanya, melihat lebih jelas. Ada, tapi karena kita nggak lihat, jadi kayaknya kesannya, dulu tuh nggak ada loh orang-orang yang misalnya ngomongin sampai begini ataupun orang-orang yang, apa ya, suka maksa-maksa ataupun suka nuduh-nuduh, nggak ada tuh orang-orang yang suka nyinyir ataupun suka ngomel-ngomel nggak jelas ataupun, mmm, pamer-pamer, dan banyak lagi yang orang lakukan di dalam sosial medianya masing-masing. Sebenarnya sih kalau gue bilang, sosial media itu kan milik pribadi ya, maksudnya sorry, maksud gue, sebenarnya saat orang punya sosial media, itu kan merupakan haknya dia. Lu mau pajang foto apa kek, lu mau, apa ya, bikin status apa kek, lu mau posting apapun, itu kan haknya setiap orang. Dan itu hak yang, apa ya, kebebasan orang gitu loh. Ya kitanya yang sebagai orang lain, kalau memang tidak suka ya ditutup aja, ataupun tetap di-scroll aja sampai ketemu yang lo suka. Ataupun ya di-restrict misalnya kalau di Facebook, kan bisa tuh di-restrict jadi lo nggak, atau unfollow. Tapi kadang-kadang sih kalau setahu gue, kalau kita cuman unfollow seseorang, kalau kita masih mengadakan apa ya, interaksi atau engagement gitu ya sama postingan dia, dia bakal keluar-keluar aja. Tapi kalau misalnya lo restrict, mmm, apa ya, ya kalau misalnya lo nggak datengin dia, lo nggak bakal tahu ada apa dengan dia, ada apa dengan cinta. Dan dia juga nggak bakal tahu ada apa dengan lo, apa yang lo posting, apa yang lo taruh di dalam, media sosial lo. Itu sih yang setahu gue. Makanya gue kalau misalnya ada orang-orang yang memang postingannya buat gue, membuat gue nggak nyaman atau gue nggak suka atau, ya gue nggak doyan aja ataupun apa ya, ya pokoknya gue nggak doyan lah, intinya kan itu ya, nggak doyan, nggak nyaman, nggak suka. Ya gue kalau misalnya, wah kayaknya postingannya kayak gini-gini, males gue ngelihatnya, ya udah gue restrict aja. Tapi kalau misalnya dia, bukan berarti gue nggak temenan, kecuali kalau sudah sangat mengganggu, eh, kalau udah apa ya, udah mengganggu dan udah bikin makin nggak nyaman lagi gitu ya, itu baru gue unfriend. Tapi kalau misalnya masih lebih lagi, itu biasanya lebih baik di block. Sebenarnya ya, sebenarnya sih males ya punya 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 apa sih, punya musuh tuh gue paling, makanya gue sebenarnya, gue tuh orangnya males cari perkara. Kalau lu mungkin ngeliat dari medsos gue ataupun waktu zaman gue main Twitter ataupun waktu gue masih sering lah, posting-posting apalah gitu loh di Facebook atau ada apa. Cuman sekarang udah agak males ya, gue lebih, ya udah, itu sebagai dokumen gue aja gitu loh, dokumentary. Pokoknya simpenan lah, simpen.
daripada hilang, taruh di situ. Nah, ya sebenarnya sih itu, supaya ya kadang-kadang kan iseng lagi di mobil atau lagi nunggu apa atau lagi nggak ada kerjaan, lihat-lihat terus ke bawah. Gue tuh suka loh ngelihat punya gue sendiri gitu ya, apa aja sih? Ya sering. Tapi kalau untuk apa ya, memunculkan sesuatu yang macem-macem gitu ya. Gue sih nggak gitu doyan. Justru medsos itu biasanya gue pakai untuk promo kerjaan gue, promo service gue, waktu di musik, apa maksudnya di musik atau di kesenian lain ataupun apalah, ataupun gue membantu. Kita kan saling bantu nih, gue sama laki gue gitu ya. Dia di desain grafis, gue di musik, dia juga kadang di musik dan gue kadang di kerjaan lain. Nah itu tuh saling ngebantu gitu loh, saling nge-share dia kerjaannya apa ya. Ya itu kan namanya team up gitu ya. Iya lebih ke situ, gue pakainya tuh lebih kayak begitu, kayak Twitch apa sekarang kan banyak ya Discord apa segala macam ya. Ya gue lebih memakai itu untuk apa ya, mencari tahu ada apa sih sekarang, lagi ngapain sih. Siapa tahu dapat inspirasi, dapat ide, dapat pelajaran karena banyak loh hal-hal yang bisa dipelajari dari anak-anak yang sekarang. Bahkan gue tuh banyak belajar dari anak-anak gue. Lagi ada apa sekarang, lagi banyak ngobrolin apa sih, dari masalah game, dari masalah berita, dari masalah yang ada di apa ya, ranahnya mereka gitu ya. Dan yang kadang-kadang kan kita nggak ngelihat karena kalau di medsos kan rata-rata orang yang connect sama kita itu kan adalah orang-orang yang bisa jadi teman atau circle-nya kita lah, dari teman, saudara, tapi mungkin eh, masalah usia dan lingkungannya ya itu-itu aja. Sedangkan kayak lingkungan anak gue ataupun lingkungan laki gue ataupun lingkungan ya anak gue ada dua gitu ataupun lingkungan keponakan gue itu kan beda. Makanya kadang-kadang gue kalau misalnya lagi ngumpul, gue tuh lebih seneng ngobrol-ngobrol atau apa ya, nongkrongnya tuh sama keponakan-keponakan gue kan rata-rata mereka SMP SMA. Cie, berarti tentunya tua banget tuh. Iya pokoknya mereka tuh rata-rata ya umur segitu. Nah gue juga pengen tahu ada apa sih? Apa sih menurut mereka? Dan kadang-kadang gue jadi belajar, oh kalau kayak begini tuh misalnya kayak hal-hal kayak parenting ataupun eh, cara gue ke anak gue juga gitu. Oh berarti mereka agak kurang ini gitu. Itu dari hal-hal ngobrol-ngobrolan mereka yang gue kadang-kadang pura-pura nggak dengar ataupun kadang-kadang emang gue nongkrong nangkring di situ dan mereka curhat, ngobrol, cerita soal temennya. Karena gini, kalau apa ya, kalau anak-anak seumur itu, kita pernah lah ada di umur sebegitu, umur belasan tahun, belia. Iya, mereka itu defensif sekali. Begitu lo memperlihatkan gelagat apa ya, gelagat kayak gua orang tua gitu, gua emak lu, gua bapak lu, mereka tuh langsung kayak ada filternya gitu. Tapi begitu lu ngobrol dan dia mungkin merasa kayak ngobrol kayak sama temen, mahopeng, bisa tumpah segala sesuatu. Em, makanya gue sebenarnya kalau orang yang tahu gue dan dia melihat cara gue mendidik anak-anak gue waktu kecil dengan yang sekarang itu beda sekali. Karena ya gue membedakan lah. Kita nggak mungkin pakai metode cara mendidik kita ke anak umur balita ataupun anak masih 2-3 tahun ke anak umur belasan tahun. Kitanya juga harus bisa adaptasi, harus bisa fleksibel. Kayak dulu mungkin kita gendong dia.
naik lagi mungkin umur 5 tahun dan ke atas masih memeluk. Kalau sekarang mah udah duduk bareng, ataupun ya kadang-kadang dipegang bahunya gitu, itu ibaratnya. Karena apa, kadang-kadang kita harus ngebiarin mereka sendiri menghadapi dunianya. Kan nggak mungkin selamanya kita ada di sampingnya mereka, ataupun selamanya kita ngiket mereka. Mereka udah mulai harus apa ya, belajar menghadapi masalahnya sendiri. Makanya kadang-kadang gue di saat mereka punya satu problem, paling gue cuma dengerin, kira-kira lu bakal ngapain? Kalau misalnya dia gini, lu bakal ngapain? Gitu loh. Jadi gue pengen tahu jalan pikiran mereka juga dan apa yang bakal mereka lakuin. Karena gue juga nggak pengen mereka selalu didikte gitu loh. Karena kan ya udah harus punya inisiatif, punya jalan pikiran sendiri, bukan robot. Gue tuh selalu menekankan itu. Kalian berdua itu bukan robot. Kalian punya pikiran, kalian punya apa ya, cara memandang kalian, inisiatif apalah segala macam, itu udah harus diaktifin dari sekarang. Nggak bisa gua terus mendikte lo harus begini, kalau misalnya ada gini gua harus ingetin apa. Makanya, dan itu tuh kalau kita cuman ngomong biasanya kurang bisa masuk. Jadi gue tuh lebih banyak kalau di rumah tuh kasih apa ya, ya nunjukin lewat contoh, karena memang anak-anak itu paling cepat menyontoh. Kayak ini masalah gue sekarang lagi diet. Gue terus terang orang yang nggak suka nyuruh-nyuruh orang. Termasuk laki gue, termasuk anak-anak gue. Nggak ada, walaupun gue ngebatesin apa ya, gue lagi diet, cara makan gue beda, makanan yang gue makan beda, gue olahraga dan lain sebagainya. Tapi gue nggak pengen gitu loh, gue nggak pengen memaksakan, karena gue pernah di situ. I've been there done that gitu loh. Gue pernah ada di posisi dimana gue nggak melakukan diet dan gue hidup semau gue nggak olahraga dan lain sebagainya. Dan gue tahu yang namanya saat ada orang memaksakan hal tersebut gitu loh, ataupun menyuruh gue untuk melakukan itu, ada rasa-rasa satu ya, mungkin pada saat beberapa saat ada, karena kan gue berapa lama gitu ya, hampir, ya gue udah cerita deh sama lo, gue hampir seumur hidup gue gitu loh. Jadi iya ya, ya you know. Nah, gue ada saat-saatnya gue salon aja. Pas ada orang misalnya, lu diet dong, atau enggak lu olahraga kek, apa kek. Ada saat-saatnya gue cuman ketawa ataupun gitu loh. Tapi ada saatnya di saat gue itu sensitif sekali. Dan gue tahu banyak orang yang memiliki problem yang sama itu mengalami. Dan yang namanya dipaksa-paksa sama orang, itu kan gak enak. Nah, gue gak suka dipaksa. Gue pun tidak mau memaksakan orang, ya gak sih? Tapi kembali lagi kayak yang tadi gue bilang, kadang-kadang ada orang yang ia pengen orang lain itu menyetujui apa yang menurut dia benar, apa yang dia percayai, apa yang dia lakukan. Tetapi kan gak semuanya works buat semua orang. Gue memang lagi rajin, gue nggak tahu sampai kapan, tapi gue lagi rajin memposting pola hidup gue sekarang. Contohnya adalah salah satu, gue sering posting hasil misalnya gue olahraga. Sebenarnya itu kembali lagi, itu adalah dokumentasi gue buat diri gue. Suatu hari gue ngeliat apa yang gue lakuin, itu tuh berguna banget gitu loh buat gue sendiri, semangat buat gue, penghargaan juga buat diri gue sendiri. Karena terus terang perjalanan gue selama 6 bulan ini itu tuh seperti gue udah pernah mention belum ya sama lo kemarin ya, seperti perjalanan spiritual, nemuin diri lo lagi yang baru, mengenal lagi
sisi lo yang lain. Dan itu selama 6 bulan itu em, gue banyak mempergunakan waktu, terlebih lagi di saat gue lagi olahraga. Di saat gue lagi jalan, lagi lari. Makanya kalau misalnya ada teman-teman yang connect sama gue, mungkin ngelihat, gila lo lama banget tuh lari. Tapi itu larinya bukan kayak pelari pelari olimpiade, enggak, gue jogging. Iya, gue jalan memang lama, tapi waktu gue jalan dan gue lagi lari itu, disitulah gue ngobrol sama diri gue. Gue ngobrol, gue bercanda sama pikiran gue sendiri, gue mengobserv diri gue sendiri, perasaan gue, pikiran gue, fisik gue, ataupun ngomongin apa yang gue lihat. Karena kan kadang-kadang gue di dalam rumah, kadang-kadang gue di luar. Cuman gue udah gak di treadmill lagi. Karena kalau di treadmill tuh membosankan. Beda loh yang namanya lu lari. Gue tuh lari tuh kalau misalnya sekarang di rumah, gue tuh taruh kayak tiang-tiang apa, terus gue lari kayak hamster gitu. Tinggal dikasih puteran. Em, tapi kalau treadmill, gue pasti tergoda untuk nonton, gue tergoda untuk ngelihat apa gitu ya, untuk membunuh waktu, karena itu adalah sesuatu buat gue membosankan. Apalagi kalau misalnya lu pegangan, gue kemarin udah jelasin, itu bisa bikin masalah di tangan lo kalau lu lakuin itu dalam waktu yang lama. Tapi kalau misalnya lo lepas pegangan sih, gue rasa nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang gue walaupun di dalam rumah pun gue nggak denger apa-apa gitu ya, gue bener-bener fokus aja sambil sambil lari, sambil jalan. Dan ya mengolah apa ya, pikiran-pikiran gue. Kadang-kadang diskusi sendiri sama diri sendiri. Eh, kalau misalnya gue ngelakuin yang ini, ataupun gue punya satu masalah atau punya satu kerjaan dan gue punya kesulitan, disitulah tempat gue ngobrol gitu loh. Karena kan emang kalau gue lagi begitu nggak ada yang ganggu, jadinya gue bisa fokus fokus sama gue gitu. Iya, dan itu benar-benar apa ya? Iya, karena itu gue ngejalanin sendirian, gue jadi lebih banyak ngerti ngerti diri gue gitu loh. Hal-hal yang selama ini mungkin nggak pernah gue tengok, ataupun selama ini gue nggak punya waktu karena gue terlalu sibuk ngurusin ini ngurusin itu. Dan gue sekarang emang emang gue udah ngomong sih, biasanya juga sama klien gue ataupun sama siapa-siapa, gue kalau misalnya tidak urgent sekali, gue baru mulai beraktivitas itu di atas jam 12 siang. Di bawah jam 12 siang itu adalah waktu gue, gitu kan. Nah, em, kembali lagi, gue tuh suka posting. Posting, tadinya gue suka kadang-kadang posting makanan diet gue, apa yang gue lakuin. Nah, sekarang-sekarang ini yang pastinya tiap hari gue kan pengen pengen ada record, gue udah berapa step gitu kan. Dan itu adalah sesuatu yang menyenangkan kalau buat gue loh, nggak tahu buat orang lain. Tetapi mungkin ada orang-orang yang tidak menyetujui hal tersebut. Karena walaupun lo mengubah eh, cara hidup lo ke arah yang lebih baik, yang menurut lo lebih baik, dan lo juga mungkin merasa bahwa itu mendatangkan atau membuat kehidupan lo, tubuh lo, perasaan lo, pikiran lo lebih sehat dan lebih baik, buat orang yang melihat, tidak selamanya mereka merasa itu adalah hal yang baik. Karena gue beberapa kali ditegur, eh, ya satu karena menurut dia, apa ya, menurut dia cara yang gue lakukan, menurut dia itu tidak sehat. Tapi gue juga nggak langsung, wah nggak bisa dong, gila aja lo, ini sehat lagi, bla bla bla. Enggak, karena gue tahu gitu ya. Karena dia juga punya sebenarnya masalah yang sama. Masalah yang sama, maksudnya masalah berat badan. Dia juga obes gitu ya. Dan dia waktu ketemu gue, memang gue udah turun cukup banyak, ya hampir, tapi belum sampai 40 kiloan itu.
Tapi udah jauh lah kelihatan gitu loh dari gue yang lama itu dia melihat gitu. Nah, jadi waktu saat itu eh, pokoknya lagi ada acara apa ya? Pokoknya kita tuh abis itu tuh makan. Nah, pas lagi makan itu kan gue kalau misalnya emang nggak bisa makan di rumah, paling gue tidak menyentuh hal yang berbau karbo kompleks dan tepung dan gula. Biasanya gue nggak nyentuh itu, tapi gue lebih makan lauk ataupun hal-hal yang masih kelihatan bentuk aslinya lah. Jadi nggak yang ditepungin, nggak yang diolah terlalu gimana. Jadi kalau misalnya kayak gue makan siang nasi padang ya gue makanin lauk. Emang sih apa ya, nggak nyentuh nasi, cuman tekor karena gue makanin lauknya. Nah gitu, jadi kita tuh lagi ada acara apa, lagi ada apalah gue lupa. Terus makan di restoran Padang. Sorry yang buat puasa. Tapi kita ke sana. Dia ngelihat gue makan gitu. Terus dia nanya, "Lah, lu makan santan, lu makan eh, apa yang gulai, gorengan, segala macam lu makan?" Iya makan. Kenapa? Gue bilang gitu kan. Jadi lo apa dong yang cara lo apa? Ya gue kan jelasin dong cara gue yang kemarin gue udah bilang itu. Ya gue cuma makan sekali ini, gue bilang gitu kan. Gue makan ya makan siang aja udah. Makan siang juga gue makan terus minum air putih ya. Ya udah. Terus nggak makan lagi malamnya? Enggak. Sampai besoknya. Tapi gue minum air putih dan gue minum vitamin. Minum apa ya yang mensupport badan gue. Tapi multivitamin mineral kayak gitu-gitu kan bukan cuman buat orang diet sebenarnya. Lu nggak diet pun kalau lu udah umur 30-an ke atas udah butuh. Nah, ya dia ngelihat, oh jadi nggak boleh makan nasi apa? Ah, nggak sehat lu, katanya gitu. Pantesan turunnya cepet. Em, caranya caranya salah, nggak sehat, katanya dia gitu. Ya itu gue senyumin aja. Mungkin kalau gue yang dulu, gue udah ngamuk. Karena waktu gue ngedenger itu, gue ngeliat dia, ya mungkin karena dia nyebut gitu ya. Kalau gue sih nggak bakal bisa. Puasa kayak gitu kan lemes, bikin lo nggak fokus, bikin lo apa ya, mm, nggak nggak apa sih. Pokoknya nggak fokus, nggak ada energinya. Dari mana badan lo makan apa segala macem. Ya gue bilang, ya mungkin lo berpikir bahwa badan badan kita selemah itu. Enggak, gue kan masih banyak persediaan lemak. Dia bisa makan dari persediaan lemak yang ada di tubuh gue. Justru gue puasa untuk mengaktifkan itu. Dan ya pokoknya hal-hal seperti itu gue sih nggak bisa kalau nggak makan nasi. Gue nggak bisa nggak makan ini. eh Udahlah lo jangan terlalu dipaksain. Pokoknya tuh jadi kayak apa ya, begitu jadi dia dia menjalani tapi defisit kalori. Cuman masalahnya memang awalnya dia ngomong, kok gue nggak turun-turun sih, padahal gue juga makan makan cuman sekali aja, memang dianya ngemil. Nah gue bilang gue nggak ngemil, gue ngemilnya air putih nih, gue ngemil air putih, gue nggak ngemil apa-apa, nggak ada. Dan bukannya nggak boleh aja, memang guanya nggak pengen. Lama-lama saat lu membiasakan puasa, apa ya, keinginan lu, mungkin perut lu bunyi, tapi rasa lapar itu nggak ada. Dan gue tuh udah sampai yang di tahap ngelihat orang makan, guanya santai aja. Nggak masalah. Lo mau makan di depan gue, kayak lo mau minum es krim depan gue, lo mau minum yang seger-seger kayak Coca-Cola apa, sorry nyebut ya. Maaf, maaf. Ya pokoknya minum-minuman kaleng apa botolan di depan gue, bahkan makanan-makanan yang emang jadi kesukaan gue. Karena apa? Kalau misalnya gue memang lagi pengen nih, lagi pengen, ya gue makan.
Gue nggak yang, waduh gua nggak bisa, ini adalah cobaan. Enggak, enggak. Gue tuh sebenarnya kalau misalnya ngelihat kayak waktu itu ya, gue ngeliat ada Risol gitu ya, gue itu adalah fans beratnya Risol di pasar modern itu. Maaf ya intermezzo, gue nggak di endorse. Tapi gue mau kasih tahu sama lo, di pasar modern itu kan ada satu kedai besar, yang kayaknya cabangnya udah di mana-mana ya, yang merah itulah kotaknya. Itu lebih enak lagi tau nggak? Tapi dia tidak macem-macem, si yang jual risol ini, tapi nggak jauh dari si tempat yang kotak merah itu. Kalau lo misalnya orang daerah Tangsel dan lo suka ke daerah pasar modern, lo cobain deh. Eh, aduh, dia jualan sama onde-onde. Tapi gue nggak doyan onde-ondenya, cuman gue doyan risolesnya. Risoles bukan risol. Iya, risolesnya. Itu tuh gue nggak ngerti, itu enak banget. Dan bukan risoles yang pakai mayones sama spoke, bukan, masih yang rogut gitu. Itu enak banget, ya ampun. Nah, gue sering kan, ya namanya juga emak-emak, sering ke pasar. Apakah gue menghindari kedai itu? Enggak, gue lewatin. Cuman tidak selalu gue tergoda, ngerti nggak? Ya biasa gue lewat terus, ih, risoles gitu kan. Eh, Mbaknya kan udah kenal. Dulu gue biasanya walaupun beli satu, beli dua gitu ya. Ya gue pasti beli aja. Kalau setiap gue ke pasar tuh gue pasti beli. Gue gue tim gurih, gue tim gurih. Nah, tapi kalau misalnya pas gue lagi pengen, ya gue comot satu, gue ambil, Mbak saya beli satu aja, biasanya kan gue beli dua, kadang-kadang beli tiga, kadang-kadang beli empat. Gue nggak cukup satu kalau makan risoles, makan kue-kue begitu tuh, bangsanya risoles, lumpia, tahu isi, kroket, itu tuh, ih, 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 ih. Jadi ngomongin makanan, itu tuh kesukaan gue banget. Aduh, martabak, bukan martabak yang em, bukan martabak yang sama martabak manis gitu, bukan. Lo tau kan yang satuan itu yang seceng apa noceng satunya sama bumbu kacang itu. Yo 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 yo. Yo. Aduh, enak banget itu. Cuman nggak selamanya gua ngelihat itu tuh gue pengen gitu loh. Cuman mungkin untuk orang yang tidak menjalani dan tidak mengerti reaksi apa sih yang lo rasakan saat menjalani hal ini dalam waktu yang sudah mulai cukup lama. Otomatis waktu lo ngebiasain sesuatu, membiasakan sesuatu, lo jadi terbiasa. Yang tadinya mungkin kalau lo belum biasa ya, lo pasti perjuangan banget ngadepinnya. Tapi begitu lo udah mulai lebih dari 2 bulan, mulai lebih dari gue tuh kemarin tuh sempat ngomong sama lo soal ada kok itu yang dari Jepang apa ya, pokoknya gue tuh diceritain sama laki gue. Jadi kita itu melakukan misalnya jam 10 gitu ya, jam 10 pagi atau enggak jam 2, pokoknya pilih lah 1 jam misalnya lo nulis 5 baris. Nah itu lu terus tepat waktunya, dan itu nggak harus nyampe 1 menit. Iya, kalau nggak salah itu. Pokoknya something like that lah. Tapi itu kan intinya adalah membuat diri lo mempunyai satu kebiasaan baru yang lo pelajari. Bukan dari kecil, tetapi waktu lo udah gede gitu, lo baru tahu, oh gue pengen nih ngebiasain kayak begini. Kayak misalnya lo biasain, gue tuh dulu kan gue udah pernah cerita, udah sering banget. Kemarin juga gue cerita karena gue ngomongin soal pola makan, pola tidur, pola apa gitu ya, pola pola baju. Gue pola tidurnya ngaco. Gue mana bisa tidur jam 10 tuh diketawain sama bantal gue. Ngapain lo kesini?
tumben-tumbenan lu meluk-meluk gue. Gue tuh paling, iya pokoknya apa ya, mungkin pas di saat orang-orang sembahyang tahajud gue baru tidur. Ya pokok atau enggak pas subuh. Itu gue jam tidur gue tuh ngaco. Gue udah bilang sama lo, gue udah cerita sama lo. Gue tuh rajanya begadang. Rajanya begadang, bahkan sampai seumur udah 40 ke atas pun gitu ya, udah kayak begini. Sebelum 6 bulan yang lalu, gue tuh kadang-kadang nggak tidur. Kadang-kadang tidurnya jam 7 pagi, abis gue nyiapin apa anak-anak pas sudah mereka sekolah, gue baru ya baru geletak-geletak. Itu gue tuh. Dan emang nggak sehat, itu nggak sehat. Tapi gue waktu itu banyak lah pengecualian, alasan-alasan. Pokoknya kalau misalnya lo belum mau, lu bakal nemuin alasan aja. Banyak banget alasannya. Perlu duit lah, kerja lah, klien lu lah, apalah, badan lu lah nggak bisa. Itu tuh hal-hal begitu tuh keluar semua. Iya termasuk yang tadi gue bilang, jam 10 atau jam 11 udah harus tidur nih. Gue tuh ketawa pas begitu jam 10, ya ampun, gimana caranya gue tidur jam segini. Sampai akhirnya, lo tau nggak, gue untuk mendapatkan hal tersebut, maksudnya supaya gue bisa tidur jam 10 ataupun setidaknya sebelum jam 12, gue tuh nggak tidur seharian. Supaya bisa tepat. Setiap kali gue udah aduh gila, udah ngantuk nih, gue udah hampir 2 hari nih gue nggak tidur. Tapi nanti kalau gue tidur sore ataupun gue tidur nih siang atau pagi, ya, ya nggak ada, gue nggak bisa tidur lagi. Akhirnya gue tahan-tahanin diri gue supaya gue bisa melek dan gue bisa nyampe ke tempat itu. Maksudnya jam 10 jam 11 gue udah ngantuk, nah itu baru gue tidurin gitu. Sebelumnya setiap gue mau tidur, aduh gila gue udah gak kuat banget nih, jam 4 sore. Terus laki gue kan bilang, iya udah tidur aja lagi. Enggak, nanti malam gue gak bisa tidur. Akhirnya gue minum kopi. Sampai akhirnya gue bisa ngedapetin, oke, gue bisa tidur jam 10. Nah itu gue pelihara. Gue pelihara maksudnya besoknya lagi, bangun pagi gue gak tidur lagi. Pas siang-siang kadang-kadang ada waktu setengah jam atau 1 jam gitu ya, gue apa ya, ngambil power nap gitu ya. Biasanya gue begitu. Aduh gila nih jam 3 abis makan apa, gue ngantuk, gue tidur sebentar gitu di depan TV. Enggak, gue kali ini bener-bener gue hajar. Jadi begitu bangun pagi, gue jalan apa segala macam, malam gue bisa tidur. Tepat waktunya, tepat. Paling paling lama jam 11. Paling lama banget deh jam setengah 12 gue udah tepar. Karena ya itu selama sesiangan, selama seharian gue enggak, dan gue begitu bangun jam 7, jam 6, jam 5 kadang-kadang. Tapi gue kalau bangun jam 5 gue paling cuman ngecek ada email nggak dari klien atau apa. Kalau nggak ada ya gue langsung tidur lagi sebentar. Jam 6 gue udah mulai beres-beres dan abis itu gue lanjut kerja. Apa yang bisa gue kerjain saat itu gue kerjain, nggak ada lah besok-besok apa segala macem, supaya gue bisa tepat terus. Nah, itu mulai kebiasaan untuk bisa mendapatkan jam tidur yang seperti orang pada kebanyakannya, jam tidur yang sehat, itu nggak mudah buat orang yang udah hampir seumur hidupnya dia. Iya, bukan seumur hidup sih. Mungkin 20, 25. Gua tuh dari mulai SMA itu udah suka begadang. Jadi mulai mulai kuliah apa itu gue udah begadang terus gue anaknya. Dan begadangnya tuh bener-bener yang kadang-kadang bener-bener nggak tidur sama sekali 24 jam sampai besoknya lagi gitu. Dan itu ya nggak sehat. Dan selama 20 lebih tahun itu gue membiasakan diri gue untuk begadang dan dengan cara yang nggak teratur sama sekali. Mau diteraturin itu nggak gampang. Nggak gampang. Dan kalau misalnya lo mau aja
Mau aja apa mau banget? Kalau misalnya mau aja, kadang-kadang, aduh, ada temen nih lagi pada seru nih di WA. Wah, ngobrol. Wah, ini apa? Ada video baru dari si siapa, atau enggak ada hal baru yang pengen lo tonton. Itu tuh bisa aja. Wah, ada film yang keren nih. Akhirnya nonton film seri keterusan. Hal-hal seperti itu bisa aja kalau lu cuma pengen aja. Tapi kalau lu pengen banget, lu bakal belajar untuk ngebiasain diri lo. Dan gue tahu nggak semua orang bisa belajar untuk mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya memang dia butuhkan. Termasuk gue. Dari masalah minum air putih. Kan gue kemarin cerita, harus minum air putih. Banyak banget. Gue tadinya minuman gue tuh berwarna semua. Sepanjang hari berwarna semua. Sekarang gue minum air putih. Gue biasa minum air putih 1 gelas aja gak habis. Sekarang gue minum sekitar mungkin 3 liter. Minimal. Karena gue pengen minum terus. Makan sayur. Olahraga itu adalah hal yang dulu paling gue hindarin. Kalau bisa gak usah olahraga, pakai obat apa yang bisa gue lakukan untuk diet, untuk nurunin badan, bukan untuk diet, sorry, salah, untuk nurunin berat badan. Kalau bisa nggak usah. Kalau udah ada nih, menurunkan berat badan tanpa olahraga, tanpa diet, udah, gue nabung tuh. Iya, iya pengennya ya, aduh kalau bisa gue nggak perlu diet deh, kalau bisa gue nggak perlu deh yang namanya olahraga. Capek banget ngebayangin yang namanya jalan, ngebayangin yang namanya uh, lari, apalagi lari, jalan aja males. Gue ke depan aja naik mobil. Loh, gue terus terang sama lo, gue jujur-jujuran, semales itu loh. Kadang-kadang timbul, gue tuh orangnya gitu, panas-panas membara, gampang anyepnya. Iya, kalau gue lagi rajin, gue bisa tuh jalan sampai ke sekolah anak gue juga gue antepin. Tapi kalau udah males, nguap aja gue males. Lebih baik itu, wah, itu oksigen gue simpen. Iya, jadi gue, wah, itu hal-hal yang pas gue dengerin, gila, ini semuanya hal-hal yang gue hindari seumur umur. Ini lagi tidur jam 10, ya ampun. Cuman gue ya dikarenakan penyebab-penyebab itu, dikarenakan yang pastinya, ya kalau gue bilang ya awal, misalnya gue bilang gue tuh diet, sebenarnya tujuan gue adalah untuk sehat. Nggak tahu deh gue kemarin ngomong nggak sama lo. Gue banyak lupanya ya hari ini. Saking banyaknya hal di kepala gue. Tapi enggak, gue tuh bukan cuman mau sehat aja. I want to feel good, I want to looks good. Gue pengen pakai apa aja yang gue pengen trendy. Gue masih pengen bergaya tuh kayak ponakan-ponakan gue, kayak anak-anak gue. Gue aja pakai baju nih sekarang, pakai baju anak gue nih. Lo nggak ngeliat nih, Optimus Prime. Mikir apa lah orang ini? Iya, ya gue seneng gitu kan. Tapi hal yang menurut lo membuat lo seneng, ternyata buat orang disangkain itu adalah satu hal yang menyiksa. Gue tuh sampai, karena waktu gue posting, wah gue jalan hari ini berapa step, hari ini berapa step, gue baru dibeliin dumbbell sama laki gue gitu kan, supaya kenceng badannya, kenceng gitu. Tiba-tiba ada aja yang masuk gitu ya. Ya menurut orang ini, karena gue pengen nyebut orang-orang, kesannya banyak, tapi ada lebih dari satu orang. Orang kalau ngelihat gue posting, mereka merasa
mereka melihat kayak gue tuh menyiksa badan gue. Nggak perlu diet kenceng-kenceng, nggak perlu diet keras-keras, ngotot banget, apa enggak olahraganya ngotot banget, obsesi gitu loh. Ngapain nyiksa badan, dinikmatin aja hidup. Gue sempet yang, oh jadi sempetnya, oh jadi dia pikir gue nyiksa badan gue. Astaga, enggak. Ya itu, buat buat orang lain kadang-kadang melihat hal yang kita lakukan yang sebenarnya buat kita itu adalah sesuatu yang kita senangi, kita nikmatin, kita seneng. Yang namanya olahraga pagi-pagi tuh seneng banget loh. Itu tuh ngebus apa ya? Ngebus energi lo, ngebus mood lo, bikin lo jadi bright gitu loh, seharian rasanya tuh seperti itu yang gue rasain. Gue nggak tahu kalau mungkin buat orang-orang yang merasa bahwa orang yang olahraga tiap hari, orang yang olahraga tiap pagi itu itu berarti nyiksa dirinya, ataupun mereka nggak bahagia, ataupun mereka tersiksa. Justru gue kalau misalnya gue pernah soalnya lagi ada hal-hal penting yang membuat gue memang nggak bisa, bahkan untuk nyampe 10.000 step pun gue nggak bisa, dan gue juga nggak mau maksa. Kalau emang keadaannya nggak bisa ya udahlah, besok kan bisa, masih ada hari lain, maksud gue gitu. Justru pas gue lagi nggak olahraga itu mulai badan gue rasa nggak enak, kayak kayak ada yang kurang, ada yang kurang. Itu gue udah nyampe ke masa itu. Jadi kayak misalnya pun gue di mana ya, misalnya nih gue harus meeting di mall, atau harus apa ke mall atau ke mana lah. Itu ya kalau bisa gue parkir agak jauhan, atau misalnya gue tahu di lantai berapa, gue di lantai dasar supaya gue bisa jalan. Iya, gue apa ya? Ya gue lebih seneng bergerak intinya. Kayak misalnya gue di rumah, kadang-kadang gue terima telepon, itu gue sambil jalan. Nggak lagi tuh gue terima telepon sambil duduk, sambil ngambil ay 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 ay. Ya itu, gue udah, tapi itu tuh keluar sendiri loh, nggak apa ya, spontanitas di badan gue udah mulai spontanitas ke situ. Dan rasanya kalau gue tuh sempat, apa iya ya? Emang gue menyiksa lu? Gue tanya sama badan. Emang gue menyiksa lu ya? Enggak kok. Kalau gue menyiksa kan gue stres, gue sakit, badan gue nggak ada sakit, gue malah sembuh dari segala macam masalah, problema, penyakit yang gue alami tahun lalu. Gula darah, lu tahu nggak, bahkan kacamata gue itu turun, minusnya tuh turun drastis dari 2,5 ke 1 pas dicek lagi, karena waktu abis udah mulai lama nih, berbulan-bulan gue udah mulai nggak makan nasi, gue nggak minum yang manis-manis dan segala macam. Gue pakai kacamata gue karena gue tuh emang jarang-jarang pakai kacamata, karena ya malas aja. Gue tuh orangnya ya suka malesan gitu loh kalau yang berhubungan sama kacamata. Cuman em, apa namanya, ya yang gue bilang, gue ceritain sama lo, semakin semakin lama tuh semakin parah penglihatan gue. Nah pas udah mulai diet itu, setiap kali gue pakai kacamata aku pusing ya, dan kayak kok aneh banget ya, yang gue lihat tuh aneh aneh banget gitu. Em, jadi berat. Gue cek, oh ternyata turun gitu loh, dari 2,5 ke 1. Dan ya itu, masalah lagi soal
Maaf ya buat yang lainnya, cuman kan ini kan masalah ini ya, kesehatan. Kayak haid, yang gue tuh dulu ya, waktu waktu gadis, waktu belum punya anak, gue tuh bisa loh setahun gak dapet separah itu. Dan gue nggak pernah kasih tahu siapa-siapa, bahkan gue nggak kasih tahu emak gue. eh Ya gue pikir nggak apa-apa, tetapi gue memang, nah makanya mungkin itu gue punya kesulitan punya anak ya waktu saat itu. Cuman gue nggak tahu waktu saat itu kan masalah PCOS apa segala macam juga belum belum banyak yang mengerti. Tapi ya untungnya gue punya anak dua. Tapi ya gue dalam keadaan memang waktu saat itu lagi vegetarian. Waktu sebelum punya anak yang pertama itu gue vegetarian, tapi gue entah kenapa waktu itu memang terpanggil saja mau jadi vegetarian. Dan selama hampir setahun lebih gue jadi vegetarian, berat badan gue amblas, turun drastis, em, dan itu gue hamil gitu. Tapi setelah punya anak pun, ya gue nggak apa namanya, nggak teratur. Nah begitu udah mulai gue ngelakuin si diet ini, itu teratur banget. Udah gaya gajian, gue udah tahu nih. Wah tanggal segini, udah tahu nih. Gue udah yakin banget karena udah beberapa bulan udah on time banget. Tanggal segitu pasti, 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 pasti. Gula gue turun, kolesterol, gue udah lepas obat, semua lepas obat. Lo tau nggak, sampai obat asam lambung segala macam itu gue tuh parah, mah gue tuh parah, itu sembuh. Udah, yang udah sampai gue udah cerita lah sama lo, tapi mungkin teman-teman yang di Spotify belum belum denger ya. Nah itu, ya itu kan apa ya, keuntungan yang gue rasakan dan yang gue alami, tapi gue mengerti orang mungkin melihat dari sebuah layar yang begitu kecil ataupun yang cukup besar seperti layar komputer ya. Tapi dia nggak melihat layar yang lebih besar di belakangnya. Nggak tahu bahwa gimana untuk gua jadi sekarang gitu loh. Maksudnya jadi sampai di tahap ini itu kan nggak langsung. Gue juga nggak gila kok langsung langsung misalnya langsung olahraga 2 jam gitu, apa 3 jam. Enggak. Gue tuh olahraga tuh dari dikit-dikit, dari 15 menit. Itu pun jalannya pelan banget, udah kayak slot, tau gak sih lo, binatang slot, kus-kus temennya. Iya, pelan banget gue jalannya, santuy banget. Sampai gue lari. Cuman itu kan ada tahapnya dan mungkin hal-hal yang begitu tidak dilihat. Eh, dan gue sih lebih memilih untuk menjalani ini karena gue merasa gue sangat menikmati, enjoy banget dengan cara ini. Gue nggak pernah yang namanya menjalani diet se-enjoy ini, dimana gue juga nggak tersiksa saat ngelihat misalnya laki gue apa anak gue makan di depan gue, makan bahkan risoles kesukaan gue yang tadi gue cerita di pasar modern itu. Enggak apa-apa. Mereka mau makan mie salah satu makanan favorit gue. Itu pun gue di depan mereka. Kalau malam, lu sangkain mereka makan gue apa ngabur? Enggak. Ya gue yang masakin, mereka yang cicipin gitu ya. Udah oke rasanya, ya udah. Tapi ya gue pas begitu makan malam gue duduk karena memang ya itu adalah waktu makan itu kan waktu kita berempat ngumpul. Tapi buat gue apa yang gue jalani termasuk dengan olahraga yang gue pilih, Kak. Kenapa gue nggak pengen misalnya pilates, apa yoga, apa segala macam, eh, atau ke gym atau apalah. Gue sih ngangkat beban itu si dumbbell itu, si dumbbell. Tapi gue tuh yang paling gue nikmati gitu ya, yang paling membuat gue happy adalah saat gue berjalan dan berlari. Cuman mungkin pilihan orang-orang lain itu adalah berbeda.
dan mereka mungkin mendapatkan satu kebaikan, satu keuntungan, satu kegunaan yang bagus buat mereka. Tetapi yang mereka lupa bahwa orang lain juga punya hal tersebut. Dan mereka mungkin merasa bahwa apa yang berguna buat gue dan apa yang memberikan gue manfaat dan satu kenikmatan belum tentu mendatangkan kenikmatan buat orang lain dan belum tentu disukai dan digemari ataupun bisa disenangi oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya. Tetapi kadang-kadang di saat ada orang yang seperti itu yang bisa menahan, itu kan hidup lu, hidup gue seperti ini, itu kan cara lo, cara gue seperti ini. Tapi ada orang-orang yang memang mungkin ya gue sih sebenarnya nggak mau suuzon gitu ya, nggak mau suuzon, tapi ya kalau lu sampai mengutarakan itu kepada orangnya, berarti kan ya lu berusaha mempengaruhi gitu kan, mempengaruhi. Ya hal-hal seperti itu sering terjadi. Nggak cuman masalah diet, masalah pilihan hidup. Seperti misalnya, ada orang yang lebih memilih kerja di kantor atau di perusahaan. Ada orang yang lebih memilih untuk bekerja secara independen seperti gue. Gue mungkin tidak bisa cocok di sana. Tetapi bukan berarti gue bukan berarti orang lain yang kerja di dalam perusahaan atau di kantor tidak bisa menikmati caranya mereka, tidak bisa menikmati pekerjaan mereka. Begitu juga sebaliknya. Orang yang kerja di perusahaan mungkin ngelihat orang-orang yang independen seperti gue tersiksa gitu loh, merana, mampus aja. Banyak banyak yang udah nyampe ke gue juga gitu loh, ngomong depan muka gue udah nyampe. Dan melihat bahwa apa yang gue lakukan ini adalah sesuatu yang meh gitu. Ya gitu. Tapi kan belum tentu gitu loh. Ada orang yang merasa bahwa uang adalah segalanya. Pokoknya gini-gini, emang butuh duit gitu. Tapi kan bukan berarti itulah segalanya. Ada yang lebih lagi. Ya hal-hal seperti itu. Masing-masing orang punya pilihan, tetapi belum tentu apa yang gue nikmatin bisa lo nikmatin, apa yang lo nikmatin bisa gue nikmatin. Nah lebih baik kita nikmatin aja cara kita masing-masing, karena gue adalah gue dan lo adalah lo gitu kan. Itu sih yang ada di kepala gue hari ini. Makanya gue cerita ini pun masalah perdietan gue dan olahraga gue. Sorry ya kalau gue tuh lagi hot-hotnya ngobrol ini, tapi bukan maksudnya apa-apa. Kalau kalian ngerasa emang kalian lagi sehat-sehat aja, lagi bagus-bagus aja, sok atuh gitu loh. Gue cerita hanya share aja. Makanya gue nggak terlalu detail dan nggak terlalu yang gimana. Termasuk loh orang-orang yang udah melewati diet. Itu banyak sekali jadi kalau dibilang mungkin 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 karena gue udah ngelihat beberapa kali ngomongnya tuh jadi pedes gitu loh, ngomongnya jadi pedes kayak nyindir-nyindir orang yang nggak diet, orang yang masih makan sukanya dan lain sebagainya. Kalau buat gue, lu pengen diet ya diet aja. Lu mau kasih pun misalnya kayak gue gitu ya, taruh lu udah olahraga apa aja atau lu makan apa aja, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah kasih kata-kata yang kayak ngeledek gitu loh, ngeledek, padahal kan lu tahu perasaan saat lu ada di tempat itu. Mungkin buat beberapa orang berpikir bahwa ya kan mungkin dia mau mengencourage. Mengencourage itu kan bukan dengan lu nyindir-nyindir, bukan dengan lu membuli, bukan dengan lu ngeledekin orang. Mengencourage itu adalah memotivasi orang sampai dia punya niat. Memang capek, tapi gue barusan mikir,
tapi mungkin bener buat gue, belum bener buat orang lain. Lu ngapain bikin podcast sih? Lu semuanya mempertanyakan ide-ide lu sendiri. Ya, maaf, saya suka ya begitu, nggak jelas. By the way, udah 1 jam lewat. Walaupun lewatnya baru berapa detik, tapi udah 1 jam. Terima kasih ya. Gue ngobrol sampai sini dulu. Nanti kita lanjutin minggu depan. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Dan gue bisa nemuin lo lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nontonin, ngedengerin. Cie, sekarang udah bisa dong gue ngomong yang udah bisa nontonin. Lo kan udah bisa. Kita kan sudah bertemu. Walaupun mungkin ini perlu pembiasaan ya. Mungkin ini perlu pembiasaan. Tapi terima kasih banget buat kalian yang udah mau jadi teman-teman gue, dengerin obrolan gue, yang udah selalu kasih energi positif dan udah kasih support semangat yang luar biasa buat gue. Dan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Well, only this universe and the Almighty yang bisa membalas segala sesuatu yang apresiasi yang kalian udah berikan buat gue dan channel gue ini. Terima kasih banget. Uh, Selamat apa ya? Selamat apa ya? Selamat menyambut buka puasa buat kalian yang lagi puasa. Dan pastinya udah telat lah ya. Tapi selamat meneruskan menjalankan puasa, semakin semangat, jangan kendor, dan selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih kamu. Tetap sehat dan lancar semuanya. Oke? Alice Leons out.